Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sekalian, hidup ini seringkali membawa kita pada ujian yang terasa menyesakkan dada. Ada kalanya kita bekerja keras siang dan malam, namun hasilnya tetap tak seberapa. Hutang kian menumpuk, kebutuhan semakin besar, sementara pintu rezeki seakan tertutup rapat. Hati kita pun gelisah, langkah terasa berat, dan doa seakan terhenti di langit-langit. Tapi ingatlah, Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Setiap kesempitan pasti ada jalan keluar, dan setiap kebuntuan selalu ada kunci pembukanya. Tahukah kita bahwa salah satu kunci itu ada begitu dekat, bahkan sudah sering kita baca sejak kecil? Ya, itulah surah Al-Ikhlas, surat yang kecil tapi mengandung makna tauhid yang sangat agung. Surat ini bukan sekadar bacaan untuk melengkapi salat, melainkan rahasia besar yang mampu mengguncang pintu langit dan mendatangkan pertolongan Allah. Barang siapa yang membacanya dengan penuh kesungguhan, berulang kali, disertai keyakinan bulat, maka insya Allah hidupnya akan disinari cahaya keberkahan dan pintu rezeki akan terbuka lebar. Surah Al-Ikhlas adalah surat pendek yang sering kita baca, bahkan hampir setiap hari. Namun sayangnya banyak dari kita yang hanya menjadikannya sebagai bacaan pengisi rakaat salat tanpa benar-benar merenungi maknanya. Padahal, Al-Ikhlas mengandung kekuatan yang luar biasa karena di dalamnya tersimpan inti dari seluruh isi Al-Quran, yaitu tentang tauhid mengesahkan Allah secara mutlak. Allah menegaskan dalam surat ini bahwa Dia adalah Ahad, satu-satunya zat yang layak disembah, tidak ada yang menyamainya, tidak ada sekutu baginya. Dengan memahami hal ini, seorang hamba seakan diputuskan dari segala ketergantungan kepada makhluk, lalu diarahkan hanya untuk bergantung kepada Sang Khalik. Inilah letak rahasianya. Ketika hati hanya menggantungkan diri kepada Allah, maka seluruh pintu rezeki akan Allah bukakan. Rasulullah pernah bersabda bahwa membaca surah Al-Ikhlas setara dengan membaca sepertiga Al-Quran. Bayangkan sebuah surat pendek dengan 4 ayat, tetapi nilainya begitu agung. Ini menunjukkan betapa Allah ingin memudahkan hambanya untuk meraih pahala besar dan kedekatan dengannya. Maka, ketika kita istiqamah membacanya berulang-ulang, sesungguhnya kita sedang menanam energi tauhid yang kuat dalam jiwa kita. Saudaraku, tauhid bukan sekadar pengakuan di bibir. Tauhid adalah cahaya yang menghidupkan hati, yang membuat seorang hamba yakin bahwa hanya Allah lah sumber rezeki, sumber kekuatan, dan sumber kebahagiaan. Ketika keyakinan itu benar-benar hidup di dalam diri kita, maka hidup akan berubah total. Kekhawatiran terhadap dunia akan sirna, dan yang tersisa hanyalah ketenangan dalam bergantung kepada Allah. Banyak ulama mengatakan bahwa surah Al-Ikhlas adalah obat hati, sebab ia memurnikan iman kita dari segala bentuk syirik, baik syirik besar maupun kecil. Ketika hati sudah bersih dari belenggu syirik, barulah pertolongan Allah datang dengan begitu mudah. Rezeki yang sebelumnya sempit akan terasa lapang. Jalan yang sebelumnya buntu akan terbuka lebar. Semua itu karena hati kita hanya tertuju kepada Allah yang Maha Esa. Lebih dari itu, membaca surah Al-Ikhlas juga berarti meneguhkan kembali perjanjian kita dengan Allah. Kita mengingatkan diri sendiri bahwa tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongannya. Maka ketika lidah terus mengulanginya, hati pun semakin terikat kepadanya. Inilah yang disebut kekuatan zikir. Bukan hanya gerakan bibir, tetapi getaran iman yang menembus langit dan mengetuk pintu rahmat Allah. Karena itu, jangan pernah meremehkan surah Al-Ikhlas. Jangan menganggapnya kecil hanya karena ia pendek. Justru karena pendek itulah, Allah ingin memudahkan kita untuk mengulanginya berkali-kali, agar makna tauhidnya benar-benar meresap ke dalam hati. Dan bila hati sudah dipenuhi dengan tauhid yang murni, maka hidup akan penuh keberkahan, rezeki mengalir deras, dan segala kesulitan akan Allah ubah menjadi jalan keluar yang penuh keajaiban. Saudaraku sekalian, para ulama dan ahli hikmah telah mewariskan kepada kita sebuah amalan yang sangat sederhana, namun memiliki pengaruh luar biasa, yaitu membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 41 kali setiap hari. Jangan kita remehkan angka 41 ini, sebab para ulama tidak sembarangan menetapkannya. Ada rahasia spiritual di balik pengulangan tersebut yang mampu menembus dinding-dinding kesulitan hidup dan membuka pintu rahmat Allah yang maha luas. Membaca surah Al-Ikhlas 41 kali bukan sekadar menggerakkan bibir, bukan sekadar menghitung bacaan. Lebih dari itu, ini adalah latihan hati.
Setiap kali lidah kita mengucapkan Qul huwallahu ahad, hati kita semakin diperteguh keyakinannya bahwa hanya Allah lah tempat bergantung. Setiap kali kita melafalkan Allahus Samad, ruh kita diingatkan bahwa hanya kepada Allah segala kebutuhan bermuara. Amalan ini bukan hanya ritual, tetapi juga terapi ruhani. Dalam kehidupan sehari-hari, hati kita mudah kotor oleh cinta dunia, oleh rasa takut kepada manusia, oleh kekhawatiran akan rezeki. Dengan membaca Al-Ikhlas berulang-ulang, hati itu dibersihkan, dipoles hingga bercahaya kembali. Hati yang bersih inilah yang kemudian memantulkan cahaya pertolongan Allah. Saudaraku, jangan anggap enteng kata istiqamah. Membaca surah Al-Ikhlas sekali dua kali mungkin terasa mudah. Tetapi mengulanginya 41 kali setiap hari selama 41 hari berturut-turut adalah sebuah ujian kesungguhan. Allah ingin melihat apakah kita benar-benar serius meminta pertolongannya, atau hanya sekadar mencoba-coba. Siapa yang mampu istiqamah, dialah yang akan merasakan perubahan besar dalam hidupnya. Banyak orang yang telah membuktikan kedahsyatan amalan ini. Ada yang sebelumnya tidak punya jalan keluar dari hutang, tiba-tiba Allah datangkan penolong. Ada yang hidupnya serba kekurangan, tiba-tiba Allah beri kelimpahan. Ada pula yang usaha dan rezekinya tersendat, lalu menjadi lancar setelah mengamalkan bacaan 41 kali ini. Semua itu bukan kebetulan, melainkan bukti janji Allah bagi hambanya yang yakin. Bayangkan, jika dalam setiap bacaan kita hadirkan hati, maka 41 kali bacaan itu seperti 41 kali ketukan di pintu langit. Semakin lama, ketukan itu semakin kuat hingga pintu langit terbuka dan rahmat Allah turun deras bagaikan hujan. Itulah sebabnya banyak orang merasakan keajaiban setelah melakukannya dengan sungguh-sungguh. Allah tidak akan mengecewakan hambanya yang mengetuk pintunya dengan penuh keyakinan. Karena itu, jangan menunda-nunda lagi. Mulailah dari hari ini. Jadikan amalan surah Al-Ikhlas 41 kali ini sebagai bagian dari rutinitas harian kita, baik setelah sholat, sebelum tidur, atau di waktu yang kita mampu. Insya Allah dengan izin Allah dalam 41 hari hidup kita akan berubah total. Kesempitan berganti kelapangan, kekurangan berganti kelimpahan, dan keresahan berganti ketenangan. Saudaraku sekalian, betapa banyak kisah nyata yang menunjukkan betapa dahsyatnya keajaiban zikir, khususnya surah Al-Ikhlas 41 kali. Ada seorang pedagang kecil yang usahanya hampir gulung tikar, lalu ia mengamalkan bacaan ini setiap hari. Subhanallah, tidak sampai sebulan, Allah bukakan pintu rezeki baru yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Barang dagangannya laris, pelanggan berdatangan, bahkan ia sendiri heran bagaimana itu bisa terjadi. Ada pula seorang yang terbebani hutang besar hingga ia hampir putus asa. Malam-malamnya ia habiskan dengan tangisan dan doa. Kemudian ia istiqamah membaca surah Al-Ikhlas 41 kali setiap malam. Tak lama kemudian, Allah datangkan jalan yang begitu tak terduga. Ada rekan lama yang tiba-tiba datang membantu, ada usaha kecil yang tiba-tiba berkembang pesat, hingga akhirnya hutangnya lunas satu persatu. Bukankah ini bukti nyata bahwa pertolongan Allah itu dekat? Tidak hanya dalam masalah rezeki materi, banyak pula yang merasakan keajaiban dalam kesehatan. Ada seorang yang menderita sakit berkepanjangan, dokter pun angkat tangan. Tetapi dengan penuh kesabaran, ia terus berzikir dengan Al-Ikhlas. Setiap kali melafalkannya, ia hadirkan keyakinan bahwa Allah lah sang penyembuh. Perlahan-lahan, tubuhnya pulih dan ia kembali sehat. Inilah bukti bahwa zikir bukan sekadar bacaan, tetapi energi penyembuh yang Allah turunkan dari langit. Saudaraku, zikir yang kita lakukan sesungguhnya bukan hanya menggetarkan langit, tetapi juga bumi tempat kita berpijak. Ketika seorang hamba menyebut nama Allah berulang-ulang, bumi pun ikut menyaksikan, malaikat ikut mencatat, dan pintu rezeki pun terbuka. Karena itu, tidak heran jika orang yang istiqamah berzikir tiba-tiba mendapatkan jalan keluar yang tidak masuk akal menurut logika manusia. Rahasia ini hanya bisa dipahami oleh mereka yang sungguh-sungguh mengamalkan. Bagi orang yang malas, ia mungkin akan berkata, itu hanya kebetulan. Tapi bagi orang yang istiqamah, ia merasakan sendiri perubahan hidupnya. Dari hati yang gelisah menjadi tenang, dari rezeki yang sempit menjadi lapang, dari hidup yang buntu menjadi penuh jalan keluar. Semua itu karena Allah turun tangan langsung mengatur urusan hambanya. Jangan kita kira bahwa keajaiban rezeki hanya terjadi pada orang-orang tertentu saja. Tidak, saudaraku.
Siapapun yang dengan hati ikhlas mengamalkan zikir ini, insya Allah ia akan merasakan buahnya. Karena janji Allah itu pasti. Allah berfirman dalam Al-Quran, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menjadikan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Quran Surah Ats-Tsalaq ayat 2-3. Maka jika hari ini kita masih merasa hidup penuh kesulitan, jangan putus asa. Mulailah mengetuk pintu langit dengan surah Al-Ikhlas. Jadikan bacaan 41 kali itu sebagai wasilah untuk mendekat kepada Allah. Percayalah, ketika Allah sudah turun tangan, tidak ada masalah yang terlalu besar, tidak ada hutang yang terlalu berat, tidak ada penyakit yang terlalu parah. Semua akan Allah ubah menjadi nikmat dan keberkahan. Saudaraku yang dirahmati Allah, ketahuilah bahwa inti dari setiap amal ibadah bukanlah sekadar jumlah atau banyaknya bacaan, tetapi keikhlasan hati. Tanpa keikhlasan, amalan sebesar apapun akan hampa, bagaikan tubuh tanpa ruh. Begitu pula zikir surah Al-Ikhlas 41 kali. Jika dilakukan hanya sekadar mengejar dunia semata, maka mungkin yang didapat hanyalah dunia. Namun jika dilakukan dengan hati tulus karena Allah, maka dunia dan akhirat akan digenggam sekaligus. Keikhlasan adalah rahasia antara seorang hamba dengan Rabb-Nya. Tiada yang tahu kadar keikhlasan kita kecuali Allah sendiri. Bahkan malaikat pencatat amal sekalipun tidak bisa mengukur kedalaman niat kita. Karena itu, sebelum melafalkan surah Al-Ikhlas, mari kita benahi niat dalam hati. Ya Allah, aku membaca ini hanya untuk-Mu, demi mencari ridha-Mu, bukan semata-mata karena dunia yang fana. Banyak orang yang mengeluh, mengapa aku sudah membaca berkali-kali tapi belum ada hasilnya? Saudaraku, bisa jadi bukan zikirnya yang kurang, melainkan niatnya yang masih bercampur dengan hawa nafsu. Ingatlah, Allah tidak bisa ditipu dengan lisan, sementara hati berpaling pada selainnya. Karena itu, mari kita luruskan niat, ikhlaskan hati, dan yakinlah sepenuhnya kepada janji Allah. Keikhlasan juga berarti kita tidak menjadikan zikir ini sebagai jimat atau sekadar ritual mekanis. Kita bukan sedang menyihir keadaan, melainkan sedang memperkuat hubungan dengan Sang Maha Pencipta. Ketika hati berserah diri sepenuhnya kepada Allah, maka pertolongannya akan datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Inilah bedanya orang yang ikhlas dengan orang yang hanya mengandalkan bacaan tanpa menghadirkan hati. Saudaraku, ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Memberi, dan tidak pernah mengecewakan hamba yang tulus. Jika kita ikhlas, meski permintaan kita tidak langsung terwujud sesuai harapan, Allah pasti menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Jangan jadi doa kita tertunda karena Allah sedang mempersiapkan rezeki yang lebih besar. Bisa jadi doa kita dialihkan untuk menghapus musibah yang tak terlihat. Semua itu adalah tanda kasih sayang Allah bagi hamba yang ikhlas. Keikhlasan juga akan melahirkan ketenangan. Orang yang ikhlas tidak lagi dihantui rasa gelisah karena ia yakin bahwa semua yang Allah berikan adalah yang terbaik. Ia tidak mengukur keberhasilan dari cepat atau lambatnya hasil, melainkan dari seberapa dekat hatinya dengan Allah. Dan ketenangan inilah yang sejatinya merupakan rezeki yang paling besar, karena dengan hati yang tenang dunia terasa lapang. Maka saudaraku, mari kita jaga keikhlasan dalam setiap bacaan surah Al-Ikhlas. Jangan jadikan amalan ini sekadar rutinitas tanpa ruh, melainkan jadikan ia sebagai bukti cinta kita kepada Allah. Niatkan hanya karena Allah, bacalah dengan hati yang penuh rasa tunduk, dan serahkan seluruh urusan kepadanya. Dengan cara itu, insya Allah kita tidak hanya akan mendapatkan kekayaan lahiriah, tetapi juga kekayaan batin, ketenangan, keberkahan, dan kedekatan dengan Allah yang tiada ternilai. Saudaraku, bayangkan sejenak bila hidup kita yang penuh kesempitan tiba-tiba berganti dengan kelapangan. Bayangkan saat beban hutang yang menekan dada, satu persatu Allah lunaskan dengan cara yang tidak pernah kita sangka. Semua itu bukan khayalan, melainkan janji Allah bagi hamba-hambanya yang mau istiqamah. Dan salah satu jalannya adalah melalui zikir surah Al-Ikhlas, 41 kali setiap hari selama 41 hari. Perubahan total itu bukan hanya tentang harta dan kekayaan semata, tetapi juga perubahan hati, jiwa, dan cara pandang hidup. Orang yang dulunya selalu merasa takut akan kekurangan kini berganti dengan keyakinan bahwa Allah lah Sang Maha Pemberi. Orang yang dulunya selalu cemas menghadapi masa depan kini berganti dengan ketenangan karena ia yakin Allah sudah menuliskan takdir terbaik untuknya.
Ketika kita benar-benar istiqamah dalam amalan ini, Allah akan menurunkan keberkahan yang menyentuh setiap aspek kehidupan kita. Usaha menjadi lancar, pintu rezeki terbuka, keluarga menjadi harmonis, bahkan kesehatan pun ikut terjaga. Karena keberkahan itu bukan hanya uang yang banyak, tetapi ketenangan batin dan ridha Allah yang menyertai setiap langkah kita. Saudaraku, seringkali kita merasa terjebak dalam masalah yang rumit. Tapi janji Allah jelas, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar. Janji ini bukan sekadar kata-kata, melainkan kepastian dari Zat yang tidak pernah mengingkari janji. Maka ketika kita mengikat diri dengan zikir al-ikhlas, sesungguhnya kita sedang mengetuk pintu jalan keluar yang Allah janjikan. Perubahan total itu bisa datang dalam bentuk yang tidak terduga. Ada yang tiba-tiba mendapat peluang usaha. Ada yang mendapatkan pertolongan dari orang yang tak pernah disangka. Ada pula yang menemukan solusi cerdas untuk masalah yang selama ini buntu. Inilah cara Allah bekerja. Menghadirkan jalan keluar di saat kita merasa tidak ada jalan lagi. Namun, ingatlah bahwa perubahan total ini bukan semata-mata karena kekuatan bacaan, tetapi karena hubungan hati kita dengan Allah semakin erat. Bacaan Al-Ikhlas 41 kali hanyalah sarana, sedangkan yang mendatangkan keajaiban adalah Allah sendiri. Maka jangan pernah merasa bacaan kita yang membuat hidup berubah, tetapi sadarlah bahwa Allah lah yang menggerakkan segala sesuatu. Maka, mari kita yakini dengan sepenuh hati, hidup kita bisa berubah total dalam 41 hari jika kita istiqomah. Dari sempit jadi lapang, dari miskin jadi kaya, dari gelisah jadi tenang, dari buntu jadi terbuka. Semua itu akan terjadi jika kita mau mendekat kepada Allah dengan penuh cinta dan keikhlasan. Insya Allah perubahan itu akan kita rasakan dan kita akan bersaksi bahwa janji Allah itu nyata. Saudaraku yang dimuliakan Allah, hidup ini adalah kesempatan yang sangat singkat. Ya kita tidak pernah tahu berapa lama waktu yang tersisa untuk beribadah, beramal, dan memohon rahmat Allah. Karena itu, jangan menunda lagi. Jangan katakan besok saya mulai, sebab besok belum tentu menjadi milik kita. Hari inilah saatnya kita mengetuk pintu langit dengan amalan yang mulia ini. Zikir al-ikhlas 41 kali bukanlah amalan berat. Isyabatina sebaiknya biaya besar, kia betakan waktu lama, bahkan bisa dilakukan di rumah, di masjid, di tempat kerja, atau di mana saja. Tetapi jangan salah, meskipun sederhana, dampaknya sangat dahsyat. Inilah yang membedakan orang yang serius dengan orang yang lalai. Apakah ia mau memulai dengan sungguh-sungguh atau hanya terus menunda? Ingatlah saudaraku, Allah tidak pernah ingkar janji. Jika kita mendekat kepadanya sejengkal, Dia akan mendekat kepada kita sehasta. Jika kita mendekat kepadanya sehasta, Dia akan mendekat kepada kita sedepa. Dan jika kita berjalan menujunya, maka Allah akan berlari menyambut kita. Begitu besar kasih sayang Allah sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk ragu pada janjinya. Bayangkan, hanya dengan istiqamah membaca surah Al-Ikhlas 41 kali setiap hari, kita bisa menyaksikan keajaiban dalam hidup kita sendiri. Dalam 41 hari Allah mampu membalik keadaan. Dari miskin menjadi kaya, dari hutang menjadi lunas, dari sempit menjadi lapang, dari gelisah menjadi tenang. Ini bukan sekadar teori, melainkan bukti nyata yang telah dirasakan banyak hamba Allah sebelumnya. Maka, mari kita jadikan amalan ini bukan hanya rutinitas sesaat, tetapi gaya hidup seorang mukmin. Setiap hari kita isi hati dengan tauhid yang murni. Setiap malam kita panjatkan doa dengan penuh harap. Jadi tiap waktu kita latih diri untuk bergantung hanya kepada Allah. Dengan begitu, bukan hanya 41 hari yang berubah, tetapi seluruh jalan hidup kita akan disinari oleh keberkahan. Saudaraku, jangan biarkan kesempatan emas ini berlalu begitu saja. Jika Anda sungguh-sungguh ingin hidup berubah, maka buktikan dengan tindakan. Mulailah dari hari ini, dari saat ini. Bacalah surah Al-Ikhlas dengan penuh rasa cinta, ulangi 41 kali dengan hati yang khusyuk, dan serahkan seluruh urusan kepada Allah. Percayalah, Anda akan melihat hasilnya dengan mata kepala sendiri. Akhirnya, mari kita tutup ceramah ini dengan keyakinan yang bulat. Allah Maha Kaya, Allah Maha Pemurah, dan Allah tidak pernah mengecewakan hambanya yang ikhlas. Ya, dan insya Allah jika kita istiqamah, maka kekayaan berlimpah, hidup penuh berkah, dan doa-doa yang terkabul akan menjadi kenyataan.
Semoga Allah meneguhkan hati kita untuk mengamalkan dan merasakan keajaiban ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.